Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang promosi kesehatan. Adapun dosen penanggung jawab atau pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Robi Adhikari Sekeon, SKM MKes MM. Dan juga saya sendiri yang akan membawakan materi ini. Perkenalkan, nama saya Igede Restawan, SKPNS. Saya juga merupakan salah satu alumni dari Akper BK Palu. Baik adik-adik, kita langsung masuk ke slide materi tentang promosi kesehatan. Pertama-tama, Bapak akan menjelaskan tentang RPS atau rencana pembelajaran semester. Yang pertama, Bapak akan menilai sikap itu 10%, apa saja? Kedisiplinan, ya, tepat waktu, dan absen. Kemudian ada UTS, ujian tengah semester, Bapak akan mengambil nilai sebesar 30%. Kemudian UAS atau ujian akhir semester 30%, dan Bapak akan banyak memberikan tugas-tugas, yaitu Bapak akan ambil nilai sebesar 30%. Jadi total 100% ya. Untuk anak-anak semua harus aktif, harus disiplin, tepat waktu dalam mengirimkan tugas-tugas yang Bapak berikan. Nah, apa saja yang akan Anda capai atau pelajari pada mata kuliah promosi kesehatan ini? Yang pertama, yaitu mampu memahami konsep promosi kesehatan. Kemudian mampu memahami konsep dasar penyuluhan kesehatan. Kemudian mampu memahami teknik penyuluhan kesehatan. Kemudian mampu memahami teknik penyuluhan di rumah sakit. Mampu memahami teknik penyuluhan di masyarakat, mampu memahami rancangan pembuatan satuan acara penyuluhan atau SAP, mampu membuat SAP sendiri, ya, nanti Bapak akan berikan tugas ini. Kemudian mampu merancang media penyuluhan, mampu melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga atau kelompok, dan masyarakat. Dan Bapak akan berikan tugas tentang video pembuatan penyuluhan kesehatan. Nah, aturan dalam perkuliahan kita ya, dalam proses perkuliahan kita, yaitu setiap dilakukan absen ya mulai jam 7, dan link absen yang akan Bapak bagikan di GCR itu akan tertutup otomatis pada pukul 7:15 sesuai dengan jadwal mata kuliah yang sudah dibagikan, bahwa promosi kesehatan itu pada hari Selasa ya, jam 7 sampai jam 10, berarti ada 3 jam. Bapak harapkan semua nanti setelah menonton video ini aktif bertanya di GCR, dan siapa yang bertanya, yang menyangga dan yang menjawab itu akan mendapatkan nilai poin lebih dari Bapak ya. Oke, kita masuk pada pertemuan ke-1 pertama, yaitu konsep dasar promosi kesehatan. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian promosi kesehatan, kita belajar dulu tentang sejarah perkembangan promosi kesehatan ya. Promosi kesehatan merupakan bagian dari program pembangunan kesehatan yang sangat penting. Jadi pemerintah menyampaikan bahwa promosi kesehatan ini sangat penting untuk mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia. Istilah kata promosi kesehatan ini mengalami sejarah istilah setiap waktunya. Jadi dulu ya bukan dikenal sebagai promosi kesehatan, tetapi ada istilah-istilah lain. Berikut ini kita lihat ya. Nah, sebelum tahun 1965, istilah promosi kesehatan adalah pendidikan kesehatan, di mana pendidikan kesehatan ini hanya berfokus pada individu. Kemudian tahun 1965 sampai 1975 mulai perhatiannya kepada masyarakat, tapi belum optimal karena masih bersifat individual. Namun di sini istilahnya masih sama, yaitu pendidikan kesehatan. Ya, masyarakat mulai memberikan pendidikan kesehatannya ke rumah-rumah ya, walaupun konsepnya ke masyarakat tapi masih individu-individu ya. Nah, tahun 1975 sampai 1985 istilahnya promosi kesehatan pada saat itu adalah penyuluhan kesehatan. Tetapi belum ada perubahan perilaku. Jadi sebatas hanya tahu saja tentang kesehatan, tapi buktinya tidak ada ya, sampai mengarah perilaku.
Nah, pada tahun 1985 sampai 1995 dibentuklah pusat PKM, ya, Pusat Kesehatan Masyarakat, yang tugasnya menyebarkan informasi, komunikasi, kampanye, dan pemasaran sosial bidang kesehatan. Nah, periode tahun 1995 sampai sekarang ini, istilah PKM, Pusat Kesehatan Masyarakat, menjadi promosi kesehatan, ya. Bukan hanya pemberdayaan ke arah pergerakan massa saja, ya, yang menjadi tujuannya, tetapi juga kemitraan dan politik kesehatan. Maksudnya, ya, di sini perlunya ada keterlibatan kemitraan terhadap politik-politik kesehatan, ya. Kemudian tujuan promosi kesehatan tidak hanya perubahan perilaku saja, tetapi perubahan kebijakan atau perubahan menuju sistem dan faktor lingkungan kesehatan. Maksudnya, di sini sudah juga melibatkan sektor-sektor lain, terutama untuk kebijakan atau aturan-aturan yang bertujuan untuk menegakkan bagaimana menciptakan lingkungan sehat, ya. Nah, sejarah promosi kesehatan berpatokan pada Piagam Ottawa, ya. Piagam Ottawa adalah piagam kesepakatan yang dihasilkan pada konferensi internasional, yaitu tentang promosi kesehatan pertama yang dilakukan di Ottawa, yaitu di Kanada tahun 1986. Nah, dari Piagam Ottawa itu telah membawa perubahan dalam pengertian dan praktek health promotion atau promosi kesehatan, yaitu istilah promosi kesehatan bukan hanya sekedar memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan, ya. Berikut isi dari Piagam Ottawa supaya kalian lebih paham lagi bahwa jangan salah mengerti bahwa promosi kesehatan hanya memberikan penyuluhan kesehatan atau memberikan pendidikan kesehatan, tetapi ada item-item atau butir-butir lain tentang promosi kesehatan itu. Istilah promosi kesehatan itu pada Piagam Ottawa berisi 5 aksi, ya, atau 5 butir. Yang pertama itu membangun kebijakan berwawasan kesehatan. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Ketiga, gerakan masyarakat. 4, keterampilan individu. 5, reorientasi pelayanan kesehatan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, membangun kebijakan berwawasan kesehatan. Merupakan suatu proses membuat kebijakan yang mendukung kesehatan individu dan masyarakat. Nah, maksudnya di sini kebijakan, sekali lagi Bapak sampaikan, kebijakan di sini adalah aturan-aturan, ya, aturan yang mendukung kesehatan agar individu dan masyarakat itu mau melaksanakan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku kesehatan. Nah, serta mendorong masyarakat untuk berperilaku sehat, ya. Kebijakan kesehatan bukan hanya dilakukan oleh Departemen Kesehatan saja, tetapi juga sektor pemerintahan lainnya dan sektor non-pemerintahan. Contoh, membangun kebijakan berwawasan kesehatan adalah memakai masker, tidak boleh berkumpul, ya, karena wabah pandemi, contohnya kondisi seperti sekarang COVID-19, ya. Kemudian memakai sabuk pengaman saat berkendaraan, kemudian menetapkan kawasan ketat tanpa rokok. Kemudian ada K3 di perusahaan, ya, K3 atau kesehatan keselamatan kerja. 2, lingkungan yang mendukung. Lingkungan sangat berkaitan erat dengan kesehatan. Tujuan dari poin ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berperilaku sehat di lingkungan, baik di tempat mereka tinggal, di tempat bekerja, belajar, maupun tempat bermain. Contoh kegiatan ini adalah menyediakan tempat sampah, ruang menyusui, dan sarana aktivitas fisik olahraga lainnya. Yang ketiga, memperkuat gerakan masyarakat. Gerakan yang dilakukan adalah gerakan bersama masyarakat untuk meningkatkan kesehatan. Misalnya saja, lari bersama yang diadakan oleh masyarakat, dapur masyarakat yang mempromosikan makanan sehat, gerakan kelompok pembagi masker, gerakan kelompok pembantu penderita HIV/AIDS. Yang keempat, mengembangkan keterampilan individu.
yaitu dengan cara memberikan edukasi, informasi, dan keterampilan untuk berperilaku sehat. Misalnya, melalui penyuluhan dan menyebarkan informasi melalui media cetak maupun digital. Yang kelima, isi dari Piagam Ottawa adalah reorientasi pelayanan kesehatan. Selama ini, yang menjadi penyedia atau provider pelayanan kesehatan adalah pemerintah dan swasta. Sedangkan masyarakat adalah sebagai pengguna pelayanan kesehatan. Nah, pemahaman ini harus diubah. Karena bahwasannya masyarakat tidak sekedar pengguna saja, tetapi bisa juga sebagai provider atau penyedia pelayanan kesehatan dalam batas-batas tertentu melalui upaya pemberdayaan. Contoh atau misalnya pembentukan kader kesehatan posyandu dan memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien agar dapat menjaga dan mengobati penyakitnya dengan berperilaku sehat. Apakah kalian sudah paham tentang promosi kesehatan? Jadi, promosi kesehatan bukan hanya sekedar memberikan penyuluhan kesehatan, tetapi ada butir-butir lain dalam kegiatan promosi kesehatan. Nah, mari kita bahas lebih mendalam tentang promosi kesehatan. 1. Pengertian promosi kesehatan. Apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan? Nah, promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Sekali lagi ya, upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ya, dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik atau aturan publik yang berwawasan kesehatan. Nah, pengertian ini berdasarkan Departemen Kesehatan tahun 2005. Definisi dari Departemen Kesehatan tersebut lebih menggambarkan bahwa promosi kesehatan adalah gabungan antara pendidikan kesehatan yang didukung oleh kebijakan publik berwawasan kesehatan. Ya. Karena disadari bahwa gabungan kedua upaya ini akan memberdayakan masyarakat sehingga mampu mengontrol determinan-determinan kesehatan. Ya. Nah, contoh saja maksud dari kalimat ini adalah kalau kita dengan kondisi seperti sekarang ini, wabah COVID-19, ya, pemerintah terutama tenaga kesehatan sedang gencarnya memberikan informasi atau pendidikan kesehatan tentang pentingnya penggunaan masker. Apakah hanya cukup tentang pendidikan kesehatan, ayo pakai masker, ayo pakai masker? Nah, tentunya kita masih dapat temukan masyarakat yang tidak menggunakan masker, terutama pada saat keluar rumah. Nah, makanya itu pemerintah membuat suatu kebijakan publik, ya, atau aturan publik tentang pendidikan kesehatan, yaitu bahwa ada sweeping penggunaan masker. Kita lihat di TV-TV ya, seperti contoh di Jakarta, polisi, TNI, Pamong Praja, ya, itu sektor-sektor lain dari pemerintahan yang ikut menjaga kebijakan publik untuk penggunaan masker. Sehingga mau tidak mau, masyarakat ketika keluar rumah, ya, kalau mau aman keluar rumah harus menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, maka ditangkap atau diberi sanksi denda atau hukuman, ya, yang sudah diatur dalam perda atau peraturan daerah. Sehingga akhirnya masyarakat mengubah perilakunya yang tadinya tidak menggunakan masker, akhirnya menggunakan masker. Itulah pengertian dari Departemen Kesehatan bahwa promosi kesehatan itu adalah gabungan antara pendidikan kesehatan dan didukung oleh kebijakan atau aturan untuk melaksanakan aturan-aturan kesehatan itu. Nah, tadi di sini istilahnya ada determinan-determinan kesehatan. Apa itu determinan? Determinan artinya faktor yang menentukan, ya. Determinan kesehatan berarti faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi kesehatan. Menurut WHO atau World Health Organization atau bahasa Indonesianya Organisasi Kesehatan Dunia,
menyatakan bahwa aspek-aspek determinan kesehatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah lingkungan sosial dan ekonomi, fisik, dan karakter, serta perilaku individu itu sendiri. Promosi kesehatan sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat di Indonesia harus mengambil bagian dalam mewujudkan visi pembangunan kesehatan di Indonesia. Nah, sehingga promosi kesehatan dapat dirumuskan masyarakat mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya, ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, ya. Jadi masyarakat mau, mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, apa perbedaan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan? Sekali lagi Bapak tekankan, ya. Pendidikan kesehatan berfokus memberikan informasi, edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan promosi kesehatan tidak hanya sekedar melakukan penyuluhan kesehatan saja, tetapi upaya lain yang dilakukan seperti kebijakan atau aturan. Itu 5 butir piagam utama, ya, yang tadi Bapak jelaskan. Nah, dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu memelihara serta meningkatkan kesehatannya. Tujuan promosi kesehatan. Apa saja tujuan promosi kesehatan itu? Yang pertama, tujuan promosi kesehatan menurut WHO adalah A. Tujuan umum, yaitu mengubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatan. Kemudian tujuan khususnya adalah 1. Menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, ya. Maksudnya di sini adalah supaya masyarakat itu, ya, berpandangan bahwa kesehatan itu sangat penting, ya. Karena kalau kita tidak sehat, bagaimana kita bisa bekerja? Bagaimana kita bisa mencari rezeki? Makanya ada istilah adalah kesehatan merupakan harta yang paling mahal, ya. Maka kalau kita tidak sehat, ya, yang lain harta, kekayaan yang kita miliki tidak ada bernilai. Mau makan enak tidak bisa, ya. Mau pergi jalan-jalan tidak bisa. Karena kalau sudah sakit, bagaimana bisa jalan-jalan? Maka itu yang utama adalah kita memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa kesehatan itu sangat bernilai. Yang kedua, menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang hidup sehat. Ya, contohnya tadi, ya, bagaimana menjaga lingkungan yang sehat. Mungkin di suatu desa mengadakan senam, ya, senam lansia atau senam ibu-ibu. Kemudian membuat kegiatan-kegiatan gerakan jalan pagi, ya, itu merupakan tujuan dari promosi kesehatan. Yang ketiga, secara khusus tujuan promosi kesehatan adalah mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Artinya ketika masyarakat yang sakit, ya, dia tidak hanya membiarkan masalah kesehatannya itu sendiri tanpa menggunakan atau berusaha untuk mencari pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, tujuan operasional. Yang pertama, tujuan operasional Promkes adalah agar orang memiliki pengertian yang lebih baik tentang eksistensi dan perubahan-perubahan sistem dalam pelayanan kesehatan, serta cara memanfaatkannya secara efisien dan efektif, ya. Nah, yang kedua, agar klien atau masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada kesehatan dirinya, keselamatan lingkungan, dan juga kesehatan masyarakat. Yang ketiga, agar orang melakukan langkah-langkah positif dalam mencegah terjadinya sakit, mencegah berkembangnya sakit menjadi lebih parah, dan mencegah keadaan ketergantungan melalui rehabilitasi cacat karena penyakit. Yang keempat, agar orang mempelajari apa yang dapat dia lakukan sendiri dan bagaimana caranya tanpa selalu meminta pertolongan kepada sistem pelayanan kesehatan yang normal. Ya, kita masuk dengan ruang lingkup promosi kesehatan, ya. Ruang lingkup promosi kesehatan terdiri atas 4, ya, sesuai dengan paradigma hidup sehat. Yang pertama yaitu perilaku masyarakat, yang kedua lingkungan, yang ketiga genetik,
Yang keempat, pelayanan kesehatan. Nah, keempat komponen ini ya masuk dalam ruang lingkup promosi kesehatan. Keempat komponen inilah yang akan menjadi tujuan terciptanya hidup yang sehat. Keempat komponen ini saling berkaitan satu sama lainnya. Contoh saja, perilaku masyarakat berkaitan dengan lingkungan. Seperti contoh, kalau masyarakat yang perilakunya hidup bersih dan sehat, ya, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, maka lingkungan akan menjadi sehat juga. Nah, begitu juga lingkungan mempengaruhi perilaku masyarakat. Contohnya, kalau di lingkungan itu tidak terbiasa dengan perilaku yang sehat, atau contoh membuang sampah sembarangan, ya, atau sampah di lingkungan itu berserakan, pada akhirnya apa? Masyarakat di situ akan menjadi budaya perilaku juga. Itu tempat pembuangan sampah sembarangan, ya buang saja. Nah, makanya lingkungan dan perilaku masyarakat ini saling berkaitan. Kemudian perilaku masyarakat berkaitan juga dengan pelayanan kesehatan. Contoh saja, kalau masyarakat tidak memanfaatkan baik pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan tidak bekerja atau berfungsi dengan baik juga. Nah, pelayanan kesehatan menjadi baik, ya, menjadi optimal ketika masyarakat mempunyai perilaku terhadap kepeduliannya terhadap penggunaan pelayanan kesehatan. Contohnya, ketika sakit, gunakan pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya pelayanan kesehatan itu akan berkembang. Ya, contoh di puskesmas, ya, rumah sakit, ya, dan pustu dan serta lain-lainnya. Kemudian genetik juga berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Contohnya, kalau orang yang mempunyai genetik atau keturunan riwayat hipertensi, ya, orang tersebut akan menurun resikonya terjadi hipertensi jika dia menggunakan pelayanan kesehatan. Dengan dia menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga perawat, dokter, bidan, dan ahli gizi memberikan informasi tentang pencegahan terhadap penyakitnya. Nah, kemudian dengan lingkungan juga, kalau seseorang atau individu yang memiliki genetik keturunan tentang hipertensi, tetapi dia hidup dalam lingkungan, ya, lingkungan itu bukan hanya maksudnya lingkungan fisik saja, ya. Nah, tetapi lingkungan sosial juga termasuk lingkungan. Di lingkungan sosial itu yang punya gaya hidup yang sehat, ya, contohnya di suatu RT mengadakan kegiatan olahraga rutin. Nah, maka orang yang mempunyai genetik ini juga akan menurun risikonya mendapat hipertensi. Nah, jadi semua komponen ini saling berkaitan erat. Makanya dalam promosi kesehatan harus diperhatikan dengan baik. Oleh karena itu, ya, ruang lingkup utama sasaran dari promosi kesehatan adalah perilaku dan akar-akarnya serta lingkungan. Khususnya lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku. Jadi dengan kata lain, bahwa promosi kesehatan tujuannya adalah merubah perilaku individu, masyarakat, ya, atau kelompok, ya, agar mau untuk hidup bersih dan sehat, sehingga visi pembangunan negara Indonesia, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dapat tercapai dengan baik. Nah, demikian presentasi atau materi Bapak tentang konsep dasar promosi kesehatan. Jika anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan, silahkan membalas komentar di postingan GCR yang sudah Bapak bagikan.